Ya, betul. Kalau hadiah dari Bapak Gubernur tadi kan saya diberangkatkan umroh. Kalau hadiah dari Bapak Pangdam saya diberangkatkan Satgas eh, Perdamaian Dunia di Kongo. Oke. Jadi kebanggaan tentara itu kan kita berangkat Satgas. Satgas. Selamat datang di Podkasi, podcast asik bersama vokasi. Kali ini kita akan bincang-bincang bersama Nugrahani Cendekianingrum, alumni D3 Komputer dan Sistem Informasi Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Nugrahani, Mbak Hani. Apa kabarnya? Selamat siang Mbak Sinta. Alhamdulillah kabar baik. Oke, ini by the way lagi di mana Mbak Hani posisinya? Oh, saya sekarang baru di puncak gunung di Demokratik Republik Kongo. Nama daerahnya itu Walungu. Oke, kalau boleh tahu ini sekarang jam berapa di sana? Sekarang sekitar jam 9:30 pagi. Jadi Baik. Jaraknya 5 jam dari Indonesia. Terima kasih sudah berkenan datang untuk sharing-sharing pengalaman alumni Sekolah Vokasi UGM. Oke, mungkin kita perkenalan dulu. Bisa diceritakan Mbak Hani namanya, dulu kuliahnya di mana, tahun berapa, lulus tahun berapa, silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Letnan 1 CHB Kuat Nugrahani Cendekianingrum. Apaan akrabnya, panggil saja Hani. Saya alumni D3 Komsi UGM tahun 2011. Saya lulus tahun 2014. Oke, jadi D3 Komsi Sekolah Vokasi UGM tahun 2011. Oke. Ya, betul. Kalau boleh tahu, kok bisa sekarang bekerja sebagai TNI AD begitu ya? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya dari lulus, terus akhirnya lanjut bekerja di TNI AD itu bagaimana ceritanya? Oh, jadi begini Mbak, kalau waktu dulu setelah lulus D3 dari UGM, saya lanjut D4 Teknik Komputer di universitas lain, kemudian lulus Desember 2015, kemudian pas tuh saya kan habis skripsi itu saya sakit, jadi ada 3 bulan saya recovery. Habis itu bulan Oktober 2016 ada pendaftaran masuk TNI AD. Saya apply lah karena di situ dibutuhkan juga sarjana teknik komputer dari berbagai jurusan, juga ada yang lainnya, dan saya apply di situ. Jadi sebenarnya itu ada kisah menariknya. Kalau di TNI itu kan pasti ada namanya jumlahnya. Jadi pelamar pria dan wanita. Waktu itu jurusan teknik komputer itu hanya ada di pelamar pria. Jadi dia tidak buka pendaftaran untuk pelamar wanita. Tapi saya waktu itu kan maksa. Terus saya bilang gini, loh Pak, saya ini alumni UGM loh. Saya bisa diadu sama pelamar pria yang satu jurusan sama saya bilang gitu. Langsung akhirnya yang tukang administrasi itu bilang ke saya, ya udah Mbak, tinggalkan nama dan nomor HP dulu, saya tanyakan ke Mabes TNI dulu, katanya gitu. Habis itu 3 hari setelah itu saya dihubungi lagi, katanya ya Mbak boleh daftar, katanya gitu. Oh. Karena mungkin saya bawa nama besar UGM itu sendiri. Berarti artinya alumni dari Sekolah Vokasi UGM khususnya itu mampu bersaing begitu ya di skala nasional begitu, bisa bersaing dengan lulusan mana saja begitu ya? Tentu. Okay. Bahkan orang-orang itu pasti respect kalau saya bilang saya lulusan UGM Sekolah Vokasi, pasti orang-orang pasti respect sama saya. Oke, baik. Kalau berarti nih saat ini kan Mbak Hani sudah lulus dari UGM itu sudah berapa tahun ya? Sudah 8 tahun. Iya, 8 tahun ya. Iya, 8 tahun ya. Cepet banget ya. Itu tentu saat ini Sekolah Vokasi UGM sudah semakin berkembang, sudah banyak yang perubahan-perubahan, seperti misalnya saat ini sudah tidak membuka lagi untuk D3, sekarang semuanya sudah D4, lulusannya tentu lebih siap untuk, misal barangkali ada alumni Sekolah Vokasi UGM yang
mungkin ingin mengikuti jejak berkarir di TNI itu kesempatan juga ada begitu ya, bisa bersaing begitu. Oke. Pasti. Kemudian, nah kalau boleh tahu, waktu di vokasi, waktu kuliah itu sebenarnya yang dilakukan Mbak Hani selain di kuliah di Komsi, itu apa saja sih kegiatannya waktu kuliah dulu? Nah, ini penting nih. Penting saya katakan kepada adik-adik atau mahasiswa atau yang adik-adik yang masih SMA yang mau kuliah. Memang pelajaran di kelas saat kuliah itu penting sekali untuk mengejar IPK. Kan kita kalau mau melanjutkan S2 atau melamar beasiswa atau melamar kerja pasti dituntut IPK minimal, itu juga penting. Tapi tidak kalah penting juga kegiatan organisasi di luar kampus. Seperti misalnya kalau di Prodi kan ada HIMA, himpunan mahasiswa, itu bagus. Kemudian ada kalau mau belajar tentang politik di BEM universitas atau BEM sekolah vokasi juga ada kan. Kemudian ada juga kalau kepemimpinan, saya dulu juga mengambil di resimen mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Oke. Berarti dulu juga aktif di BEM gitu ya? BEM vokasi atau BEM universitas? Betul, jadi kan saya masuk kuliah 2011, waktu itu saya langsung masuk BEM universitas tahun pertama, setelah itu tahun kedua 2012 saya masuk di BEM sekolah vokasi. Oh, jadi pengalaman organisasi itu tentu akan mendukung perjalanan karir gitu ya saat ini. Betul, sangat mendukung. Oke. Kalau misal kita flashback nih Kak Hani, kira-kira pengalaman seru atau mungkin yang berkesan ketika kuliah di sekolah vokasi UGM itu apa saja, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman? Oh betul. Jadi yang pertama bikin shock itu waktu ospek ya, waktu ospek kan kita dikumpulkan. Nah, pertanyaan pertama yang diajukan oleh kakak senior tuh siapa yang pernah menang juara olimpiade seperti itu. Wah, waktu itu angkatan saya tuh banyak banget yang ngangkat tangan. Sedangkan saya kan, emang saya waktu sekolah dulu saya agak ini kan rebel orangnya kan. Jadi saya kaget, wow, banyak banget ya yang berprestasi di UGM ini. Maksudnya memang bibit-bibit mahasiswa yang masuk UGM itu memang bibit unggul semua. Jadi kita kan nanti terbawa oleh arus, terbawa oleh lingkungan. Kalau lingkungan di sekitar kita orangnya positif, kemudian juga berprestasi, kita pasti akan terpacu untuk maju seperti itu. Jadi itu penting lingkungan sekitar, dan kemudian kedepannya kita juga butuh jaringan untuk membangun Indonesia untuk lebih baik ke depannya. Iya. Jadi selama kita kuliah, kita aktif berorganisasi, itu tentu kita juga harus kesempatan itu ajang untuk membangun relasi dan sebagainya, dan itu tentu mendukung ya di dunia kerja untuk pencapaian karir kita seperti itu. Oke. Itu kesan-kesan. Mungkin ada waktu lebih spesifik pengalaman kuliah di D3 Komsi. Sekarang D3 Komsi udah nggak ada nih Kak, sekarang udah ke D4 kan. Nah, tapi kira-kira pengalaman, apakah dosen-dosennya gimana ngajarnya, atau mungkin lab atau praktikumnya, mungkin bisa diceritakan pengalaman waktu kuliah gitu. Betul. Jadi dosen-dosennya itu kan bayangan kita kalau di dunia perkuliahan itu kan dosennya yang profesor yang udah tua, yang kolot seperti itu kan. Kalau di vokasi enggak, kalau di Komsi itu dosennya muda-muda, gaul, dan mereka tuh mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Kan kalau di bidang teknologi itu kan perkembangannya sangat cepat, apalagi bahasa pemrograman sekarang itu udah banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita punya dosen yang tidak terlalu tua, itu mereka itu masih bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Betul. Memang. Dan satu lagi, dan juga laboratorium yang dimiliki D3 Komsi itu juga bagus-bagus, mulai dari laboratorium multimedia, laboratorium komputer untuk pemrograman. Sekarang kan juga ada yang untuk khusus pembuatan film kalau tidak salah ya, yang multimedia, yang
laboratorium baru ya. Iya, memang ciri khas vokasi itu kan 60% praktik, 40%-nya teori. Nah, kalau pengalaman praktikum gimana Kak? Apakah dulu sampai bikin laporan, sampai nggak tidur atau gimana gitu? Mungkin masih ada memori-memori yang teringat? Iya betul betul. Jadi kalau di Komsi itu kan nggak ada, kita jarang sekali print out. Jadi semuanya kirim email. Kita ada batas waktunya kan. Kalau misalnya ada deadline biasanya jam 12 malam. Jadi kita lembur tuh di kampus cari wifi kan. Ngirimnya jam 11.55 gitu. Pas detik-detik terakhir gitu baru ngirim. Itu sih di begadang sama teman-teman di kampus. Kalau pas ada tugas. Iya, memang cirinya kalau mahasiswa vokasi itu ini ya, terkenal kerja keras, kerja tekun gitu ya kali ya, bikin laporan sampai malam kayak gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia kerja Kak, pengalaman itu tadi, misal kayak lembur, terbiasa bikin laporan atau mungkin di deadline tugas sama dosen, itu yang dikaitkan dengan dunia kerja ada hubungannya nggak sih? Pasti ada. Kalau menurut saya tuh lebih penting di time managementnya ya. Kalau misalnya orang kan banyak tuh yang pekerjaan tidak relate sama jurusan yang diambil. Cuman kalau masalah time management dan bagaimana kita bersikap ke pimpinan seperti itu, kita bisa belajar dari lingkungan perkuliahan. Oke, itu tadi seputar tentang dunia kampus nih. Kita tadi sedikit bernostalgia pengalaman Kak Hani waktu kuliah di Sekolah Vokasi UGM. Sekarang saya pengen tahu sebenarnya di TNI AD ini kenapa membutuhkan jurusan komputer begitu? Lulusan komputer kenapa apa hubungannya di TNI AD? Mungkin bisa diceritakan Kak Hani? Nah, ini menarik karena baru beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu, jadi TNI itu membuat suatu badan cyber, itu satuan khusus cyber, satuan baru, karena pimpinan kita melihat bahwa sekarang itu peperangan tuh tidak konvensional lagi, udah nggak mungkin nggak pakai nuklir, nggak pakai senjata kan. Nah, sekarang peperangan itu kan ada di dunia maya, kebanyakan kan perang informasi. Seperti itu. Jadi kita memandang bahwa TNI sekarang sedang gencar-gencarnya mencari, bahkan sekarang kalau tidak salah itu ada jalur khusus tenaga teknik komputer, ada teknik komputer, informatika seperti itu. Jadi itu dibuka secara khusus. Kita membutuhkan orang-orang ahli IT sebanyak-banyaknya untuk menghadapi tantangan zaman yang sekarang seperti itu, di era globalisasi seperti saat ini. Oke, jadi terbuka luas gitu ya untuk teman-teman di lulusan Komsi khususnya barangkali ingin mengabdi untuk negara melalui karir di TNI itu terbuka untuk lulusan sekolah vokasi khususnya. Kalau sekarang kita lanjut ke pengalaman kerja gitu ya Kak. Dulu lulus ketika diterima jadi TNI, terus dinas di mana, terus kenapa sekarang di Kongo ngapain? Nah, mungkin bisa diceritakan. Menarik nih. Jadi saya pertama ditugaskan itu di Kota Pontianak di Perhubungan Kodam 12 Tanjung Pura. Jadi saat itu saya juga, kan saya orang Jawa juga, nggak pernah sekalipun saya menginjakkan kaki di luar Jawa. Jadi kan itu pengalaman pertama. Dan saya juga baru tahu nama Tanjung Pura itu ya saat itu waktu saya dibacakan penempatannya di situ kan. Nah seperti itu. Terus yang dilakukan mungkin? Yang dilakukan ya pastinya kita mencari-cari informasi dulu kan. Perkenalan kepada pimpinan, kepada senior, minta arahan seperti apa gitu kan. Seperti itu. Jadi mereka itu mengarahkan seperti ini. Kalau di lingkungan militer itu yang penting apa diarahkan pimpinan apa kita ikuti, pasti insya Allah kita diarahkan ke hal-hal yang baik. Kemudian selama karir ini, perjalanan karir Kak Hani ini dengar-dengar juga banyak prestasinya, ikut beberapa lomba dan
mendapatkan hadiah sampai dapat hadiah di umroh juga ya Kak Ani. Mungkin bisa diceritakan prestasinya selama di dunia kerja dan jika kita hubungkan dengan masa kuliah dulu itu sebenarnya apa yang buat Kak Ani berprestasi begitu? Ya, jadi dulu waktu saya SMA, saya itu pernah ikut ekskul karate. Jadi itu tidak terlalu mendalami ya, hanya hobi-hobi saja. Tapi waktu pertama ditempatkan di Tanjung Pura, itu perintah Panglima Kodam itu langsung, kan biasa orang baru, masih muda, masih fresh, masih seger, disuruh ikut lomba karate. Jadi itu lomba namanya Pekan Olahraga Angkatan Darat. Jadi selama 7 hari kita lomba di Akmil di Magelang. Jadi per Kodam itu menunjukkan atlet terbaiknya kan, atlet terbaiknya di berbagai macam kecabangan olahraga. Nah, saya ditunjuk di kecabangan karate seperti itu. Waktu itu disediakan pelatih yang udah tingkat nasional dari Kodam. Habis itu kita latihan training selama 3 bulan penuh. Dan alhamdulillah kita pulang membawa 1 medali emas. Oke, luar biasa. Berarti emang berprestasi begitu ya. Kemudian ceritanya katanya juga sempat ke Aussie gitu ya. Untuk kursus apa? Mungkin bisa di-sharing Kak? Nah, kalau urut-urutannya kan itu yang 2018 itu karate tingkat angkatan darat. Saya juara 1. Terus tahun 2019 dari Panglima mengatakan bahwa saya kan menghadap izin Bapak, saya kalau diperbolehkan diizinkan ingin mengikuti seleksi sekolah di Australia seperti itu. Oh ya udah berangkat aja. Sekolah apa? Sekolah kursus kapten. Jadi kalau di Indonesia itu setara di Kelapa 1. Gitu. Jadi kalau di militer itu misalnya kita mau naik pangkat dari letnan 1 ke kapten, kita harus sekolah dulu. Dari kapten ke mayor harus sekolah dulu gitu. Jadi waktu itu saya masih letnan 2, tapi punya kesempatan untuk sekolah mendahului istilahnya itu belum waktunya sekolah tapi udah sekolah duluan. Itu karena saya dapat medali emas gitu. Dan akhirnya saya 2 bulan sekolah di Australia, kursus kapten namanya. Terus habis itu di tahun yang sama 2019 saya ikut kejuaraan lagi. Tapi ini tingkat Panglima TNI. Jadi Trimatra, AD, AU, AL seperti itu. Dan saya dapat juara 3 itu. Dan itu saya dapat hadiah umroh dari Gubernur Kalimantan Barat. Oke, wah luar biasa sekali ya. Wow, keren banget Kak. Terus sekarang sudah bertugas di Kongo. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sebagai apa, di mana, atau apa yang dilakukan? Mungkin bisa di-share. Ya, betul. Kalau hadiah dari Bapak Gubernur tadi kan saya diberangkatkan umroh. Kalau hadiah dari Bapak Pangdam saya diberangkatkan Satgas Perdamaian Dunia di Kongo. Jadi kebanggaan tentara itu kan kita berangkat Satgas. Itu. Ini PBB gitu ya? Ya betul, PBB. Jadi kalau kontingen Indonesia saat ini mengirimkan 2 kontingen setiap tahunnya. Yang satu MONUSCO di Kongo, yang satu UNIFIL di Lebanon. Oke. Yang dilakukan mungkin yang selama di Kongo, apa yang dikerjakan itu? Jabatan saya itu perwira interpreter bahasa Inggris. Ya karena jadi dulu saya juga ingin melanjutkan sekolah S2 saya, jadi saya belajar bahasa Inggris dan alhamdulillah ternyata berguna juga. Karena tidak banyak perwira di Angkatan Darat terutama ya yang menguasai bahasa Inggris yang benar-benar fasih lah ya, IELTS-nya minimal 6 atau 6,5 seperti itu. Kebanyakan tuh susah nyari perwira yang bisa bahasa Inggris. Jadi pas alhamdulillah saya dapat prestasi, alhamdulillah saya juga mumpuni di jabatan yang dibutuhkan oleh Kodam seperti itu.
Oke, luar biasa sekali. Jadi kalau nggak salah bulan Maret ini akan kembali ke Indonesia begitu ya? Ya, Betul? alhamdulillah. Oke. Insya Allah 2 minggu lagi. 2 minggu lagi akan kembali ke Indonesia. Ya. Kami tunggu di Indonesia. Kami Vokasi juga terbuka untuk menerima kedatangan Kak Hani. Silahkan kalau ke Jogja mampir, silahkan main ke gedung Sekolah Vokasi UGM. Saat ini ada gedung baru loh Kak. Mungkin Kak Hani belum update ya, atau belum tahu di Sekolah Vokasi UGM ada gedung baru, TILC namanya, Teaching Industry Learning Center. Ada di belakang gedung Skip yang lama, mungkin tempat kuliahnya Kak Hani dulu. Kita ada gedung baru, ada tempat untuk alumni, ya, untuk bernostalgia atau mungkin sekedar sharing-sharing. Kami sangat terbuka untuk kehadiran alumni Sekolah Vokasi UGM dimanapun berada. Silahkan mampir, kami sangat senang jika alumni berkenan untuk hadir. Oke Kak, terakhir mungkin ini ya, kita mohon Kak Hani bisa ngasih pesan atau kesan selama kuliah di Sekolah Vokasi UGM, dan apa mungkin harapannya dan pesan-pesan untuk adik-adik mahasiswa yang ingin Kak Hani sampaikan, silahkan. Oke, terima kasih. Sekolah Vokasi UGM memberikan pengalaman yang berharga di hidup saya. Jadi merupakan batu loncatan pertama untuk menggapai karir saya hingga saya tiba di titik saat ini seperti itu. Berisi orang-orang yang hebat, dosen-dosennya sangat ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian fasilitas yang diberikan oleh sekolah vokasi juga tidak main-main, apalagi sekarang katanya ada gedung baru. Jadi saya tambah semangat nih, kalau bisanya pulang saya pasti mampir ke Jogja, mampir ke sekolah vokasi untuk menemui Mbak Sinta yang cantik. Terima kasih. Oke, untuk harapannya untuk adik-adik mahasiswa atau mungkin pesannya, silahkan kalau harapannya ada. Untuk adik-adik mahasiswa tetap belajar dan jangan belajar di kelas saja. Gali potensi diri melalui organisasi yang ada di kampus seperti itu. Itu sangat penting. Wah, menarik sekali apa yang disampaikan Mbak Hani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga tugas selama bertugas selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita nantikan kehadirannya kembalinya ke Indonesia. Dan kami tunggu sekali lagi ke Sekolah Vokasi UGM. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Ani. Terima kasih Mbak Sinta atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bye.